Unisbank Entrepreneurial IT-Based University. Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Teguh Bank Semarang adalah perguruan tinggi yang menyiapkan visi menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan pada tahun 2028, menciptakan lulusan yang berkompetisi global, yang berbasis wirausaha dan penguasaan di bidang IT. Untuk menuju pada pencapaian visi itu, kami terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun institusi di berbagai negara di luar negeri. Khususnya untuk bidang entrepreneur dan IT, memang ini menjadi basis bahwa mahasiswa Unisbank dia harus satu menguasai teknologi, yang kedua dia harus mampu untuk mandiri karena kami bekali dengan entrepreneurship, sehingga tahun 2028 kami siap untuk menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan di tingkat global. Terima kasih, mudah-mudahan memberi solusi untuk menjadi Unisbank lebih baik. Unisbank Entrepreneurial IT-Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Ardianto Feriansyah. Saya dari Universitas Teguh Bank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai standar audit atau SA 560 mengenai peristiwa kemudian. Dalam video kali ini, saya membuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2. Kemudian yang saya hormati Bapak Arif Imawan Dwi Nugroho selaku dosen mata kuliah pengauditan 2. Semoga dalam video ini saya berhasil untuk memenuhi tugas tersebut. Berikutnya langsung saja masuk ke materi. Untuk materi ada pendahuluan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ruang lingkup, kemudian peristiwa kemudian, dan tanggal efektif. Berikut ada tujuan, definisi, ketentuan,
Untuk ketentuan standar audit ini dibagi menjadi 3. Ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Terus ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Langsung saja kita masuk ke slide pertama mengenai ruang lingkup. Untuk ruang lingkup standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdikasi. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal laporan, mungkin dokumen penawaran terakhir. Adapun prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam tanggal berlaku, yaitu tanggal efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang berkaitan dengan auditor. Berikut untuk slide yang berikutnya ada peristiwa kemudian. Untuk peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis. Berikut yang pertama ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan. Yang kedua ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Dalam SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Untuk peristiwa kemudian, biasanya di dalam pekerjaan pelaporan melakukan review atas peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan peristiwa dan transaksi terjadi hingga tanggal neraca. Dalam mereview peristiwa kemudian atau subsequent event, dibagi menjadi 2 jenis peristiwa. Peristiwa kemudian jenis 1 memberikan bukti tambahan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Di dalam transaksi jenis 1 ini biasanya ada realisasi aktiva akhir yang dicatat seperti piutang usaha dan persediaan pada jumlah yang berbeda yang dicatat. Dalam peristiwa jenis 1 ini memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Kemudian peristiwa jenis yang kedua memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Untuk jenis yang kedua ini biasanya transaksinya ada penerbitan obligasi jangka panjang, saham preferen atau saham biasa, kemudian pembelian suatu perusahaan, kerugian dan bencana akibat kecelakaan kerja. Untuk peristiwa jenis yang kedua dibutuhkannya pengungkapan dalam laporan keuangan atau kasus yang sangat material menyertakan data-data pro forma pada laporan keuangan. Langsung masuk slide yang berikutnya, ada
tanggal efektif. Kemudian tanggal efektif di dalam peristiwa kemudian tentunya ada tanggal efektif untuk mempertimbangkan auditor untuk berusaha mendapatkan yang paling cepat dan penerbitan laporan keuangannya benar. Untuk SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periodenya yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk yang emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Dalam menyelesaikan audit, auditor seringkali menghadapi kendala. Untuk kendalanya yaitu waktu yang sangat ketat, terutama pekerjaan yang semakin menumpuk. Klien berusaha mendapatkan tanggal yang paling cepat untuk penerbitan laporan audit. Meskipun waktu bukan merupakan mitra bagi auditor, namun usaha auditor untuk mengungkapkan waktu bagi mitra bagi auditor memanfaatkan sebagai untuk mempertimbangkan profesional yang baik dan menyatakan pendapat yang tepat dalam situasi tersebut. Untuk situasi, adapun tujuan pembahasan tanggung jawab auditor terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lapangan. Kedua, mengevaluasi laporan audit atau temuan yang ditemukan di dalam penerbitan auditor. Yang ketiga, berkomunikasi oleh klien untuk tidak ada miskomunikasi pada pembuatan laporan keuangan tersebut untuk tanggal yang efektif. Kemudian harus diberikan pertimbangan dalam penyelesaian audit. Kemudian auditor sudah itu tanggung jawab ini bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan auditor. Biasanya auditor mengungkapkan apa isi laporan keuangan tersebut dan diusahakannya untuk mengestimasi waktu supaya pekerjaan audit cepat selesai dengan efektif. Kemudian masuk slide yang berikutnya, ada tujuan. Untuk tahu tujuan auditor dalam peristiwa kemudian ini untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atau efektif. Ketepatan ini tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Untuk pengungkapan tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yang kategori peristiwa kemudian dibagi menjadi 2. Yang jenis pertama memerlukannya penyesuaian, yang jenis kedua memerlukannya pengungkapan. Tujuan dari itu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian tujuan yang kedua auditor adalah untuk merespon secara tepat. Untuk arti merespon ini jadi menanggapi secara tepat dan cepat faktanya yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan. Yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Dalam arti apabila terjadi kesalahan dalam merespon, menanggapi secara tepat atau fakta yang diketahui oleh auditor, pasti auditor segera mengubah laporan auditnya. Kemudian masuk yang slide berikutnya. Pada slide ini menjelaskan mengenai definisi. Untuk definisi tersebut bisa dijelaskan untuk langkah-langkah peristiwa kemudian, pengertian, dan sebagainya. Untuk tujuan SA ini, dalam definisi, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Tanggal laporan keuangan.
tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Untuk tanggal laporan yang dimaksud untuk terakhir yang dicakup adalah di mana tanggal di dalam suatu laporan keuangan yang bagian untuk penyelesaiannya di bagian akhir dari periode. Yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan tersebut yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Untuk tanggal pengesahan biasanya individu dalam perundang-undangan mengidentifikasi atas pihak yang bertanggung jawab. Kemudian ada tanggal laporan auditor. Untuk tanggal laporan auditor tersebut adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Kemudian tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal terjadinya laporan auditor atau tersedianya dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Kemudian ada peristiwa kemudian. Nah, peristiwa kemudian ini atau subsequent event, peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan faktanya yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Untuk tanggal pengesahan laporan keuangan yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan dalam yuridikasi atau perundang-undangan untuk mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan yang bersangkutan sebagai contoh manajemen dalam perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan tersebut. Untuk dalam yuridiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dan diperlukan. Untuk entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan dalam kacamata manajemen atau sepengetahuan manajemen. Untuk persetujuan yang terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan. Untuk tanggal laporan auditor yang saya jelaskan tadi, laporan auditor tidak dikenal, tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti. Untuk bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporannya yang terkait yang telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan tersebut. Sebagai konsekuensi, pada tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dan tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti didefinisikan dalam tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf di atas, dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Untuk tanggal penerbitan laporan keuangan, tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang kondisi atau yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Badan pengatur ini merupakan manajemen perusahaan atau tata kelola. Untuk
Alasannya karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor atau sepengetahuan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan tidak seharusnya hanya pada satu setelah tanggal laporan, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Untuk pertimbangan yang spesifik entitas sektor publik, yaitu dalam kasus sektor publik tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan yang disajikan ke tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut. Kemudian untuk disajikannya ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik untuk menginformasikan kepada publik dan sebagainya. Di dalam slide ini akan saya jelaskan mengenai tanggung jawab setelah audit. Tanggung jawab setelah audit ada peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal dan laporan, kemudian penemuan fakta prosedurnya. Yang saya bahas kali ini bertahap ya. Untuk yang pertama ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tentunya auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat. Ketepatan tersebut seharusnya akan memuaskan untuk sebagai klien untuk menerangkan bahwa ketepatan tersebut sangat berarti, bahwa seluruhnya peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan. Atas hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Kemudian auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dan tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor. Untuk periode terdekat untuk yang dapat dicapai, auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Untuk periode terdekat yang auditor harus mempertimbangkannya, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Kemudian auditor harus meminta keterangan dari manajemen lain jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian auditor harus membaca risalah. Risalah itu untuk ketika rapat ada subbab yang akan disampaikan. Ketika ada tentang pemilik atau manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas tersebut, yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan yang meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas pada dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Kemudian auditor membaca laporan keuangan interim yang terakhir pada entitas jika ada. Kemudian mengenai representasi tertulis, auditor harus meminta kepada manajemen jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 560 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan
dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Untuk mendapatkan surat representasi klien, auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dan manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan untuk tercapainya melalui surat representasi klien. Untuk mendapatkan dasar yang layak atau suatu pendapat representasi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Yang kedua, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Adapun isi surat representasi, di dalam isi surat tersebut ada laporan keuangan, kelengkapan informasi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, serta peristiwa kemudian. Surat representasi dapat menjadi pelengkap bagi prosedur audit lainnya. Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan dalam bagian terdahulu, surat pertanyaan atau sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan bukti mengenai representasi. Meskipun manajemen dipertanggungjawabkan secara tepat, tidak ada klaim atau penilaian yang belum ditegaskan untuk dipertanggungjawabkan sebagai sumber utama bukti audit. Untuk isi surat representasi sebagai contoh, sesuai dengan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, manajemen harus mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab menyesuaikan laporan keuangan atas salah saji. Untuk salah saji ini, kriteria yang material yang dideteksi oleh auditor dan dikoreksi setiap salah saji selama penugasan masa berjalan. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan tersebut keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun jika setelah tanggal laporan auditor sebelum diterbitkan suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian auditor harus menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Kemudian auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen akan memerlukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi yang tertera memperluas prosedur audit yang disebutkan pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian.
atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur tersebut dalam kasus seperti auditor tersebut harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang melarang manajemen untuk membatasi perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau menyajikan suatu laporan auditor yang baru atau laporan auditor yang diubah meliputi suatu pernyataan dalam suatu hal-hal untuk menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Sedikit saya tambahkan untuk penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Untuk referensinya saya ambil di dalam buku Modern Auditing yang edisi ke-7. Di dalam penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan, auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan fakta yang ada setelah audit, namun menunjukkan bahwa jika auditor menyadari adanya fakta tersebut dan fakta itu mungkin mempengaruhi laporan yang telah dikeluarkan, maka auditor diwajibkan untuk memastikan reliabilitas informasi itu. Apabila penyelidikan lebih lanjut memastikan eksistensi fakta itu dan auditor merasa yakin bahwa informasi itu penting bagi mereka yang mengandalkan atau cenderung mengandalkan pada laporan keuangan, maka auditor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah ketergantungan tersebut pada laporan audit itu di masa depan. Untuk mencegah ketergantungannya, adapun laporan itu yang pertama memberitahu klien bahwa laporan audit tidak dapat lagi dikaitkan dengan laporan keuangan. Yang kedua ada memberitahu lembaga berwenang yang mempunyai jurisdiksi terhadap klien bahwa laporan tersebut tidak dapat lagi diandalkan. Yang ketiga, memberitahu atau biasanya melalui lembaga yang berwenang setiap orang yang diketahui mengandalkan pada laporan bahwa laporan audit itu tidak dapat lagi diandalkan. Adapun penemuan prosedur yang dihilangkan. Untuk penemuan prosedur yang dihilangkan setelah tanggal laporan audit, auditor dapat menyimpulkan bahwa satu atau lebih prosedur yang dipandang perlu dalam situasi-situasi bersangkutan telah dihilangkan dari audit. Ketentuan yang ketiga yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Di dalam ketentuan peristiwa kemudian untuk fakta yang diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan. Namun jika setelah laporan keuangan diterbitkan suatu fakta diketahui oleh auditor pada tanggal laporan tersebut mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikannya, kemudian menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak, kemudian membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kemudian menelaah tahap-tahap
yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor. Kemudian ada keterkecualian jika kondisi dalam paragraf yang berlaku di atas memperluas prosedur audit yang disebutkan bahwa sampai pada tanggal laporan auditor yang baru dan tanggal laporan auditor baru tidak boleh lebih awal daripada tanggal persetujuan atau perubahan laporan keuangan. Ketika kondisi tersebut diubah laporan auditor atau diserahkan laporan auditor baru seperti yang diisyaratkan. Kemudian jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut, dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen terlebih dahulu, dan keterkecualiannya jika semua pihak yang bertanggung jawab harus menata kelola yang terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor, tata kelola akan berusaha untuk mencegah penggunaannya. Kesimpulannya dari materi yang sudah saya jelaskan mengenai peristiwa kemudian, beberapa tanggung jawab utama auditor dalam menyelesaikan audit atas laporan keuangan dan juga diwajibkan untuk berkomunikasi dengan klien mengenai kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pengendalian internal dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit. Selain itu, auditor biasanya juga mengkomunikasikan mengenai rekomendasi mengenai efisiensi dan efektivitas operasi klien dalam surat manajemen. Terakhir, auditor mempunyai tanggung jawab tertentu setelah audit berkaitan dengan peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan audit dan penerbitannya. Untuk penemuan selanjutnya atas fakta yang ada pada tanggal laporan dan penemuan selanjutnya atas prosedur yang dihilangkan. Itu tadi materi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, karena masih banyak yang kurang mengenai menjelaskan materi maupun tampilan video saya. Mohon dimaafkan. Intinya tetap semangat, jaga kesehatan, selalu bersyukur, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.